Selamat siang Mas Fani, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Mas, Alhamdulillah saya sehat. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk saya. Sama-sama Mas Fani, saya senang sekali bisa bertemu hari ini. Kalau boleh tahu Mas Fani, tahu kegiatan konseling ini dari mana ya? Oh iya, kebetulan saya tahu dari informasi kegiatan konseling ini dari teman saya. Dia memberikan nomor Mas Auji ke saya untuk dihubungi. Wah, senang sekali mendengar hal itu. Berarti teman Mas Fani juga sudah tahu manfaat dari konseling ini ya? Iya Mas, dia bilang kegiatan ini bisa membantu orang-orang yang sedang menghadapi tantangan dalam usaha. Betul sekali. Dalam konseling, kita memang berusaha untuk memahami lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi, lalu bersama-sama mencari solusi yang bisa diterapkan. Apa yang teman Mas Fani ceritakan juga sesuai dengan tujuan kita di sini. Saya harap ini bisa membantu Mas, soalnya sekarang saya benar-benar ingin memperbaiki usaha saya. Insya Allah, Mas. Insya Allah, Mas Fani, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan sedikit tentang proses konseling ini ya. Silakan Mas. Baik, perkenalkan saya dengan Fauzi Dinur Hibatullah yang merupakan seorang konselor dan yang akan membantu Mas Fani dalam mengentaskan permasalahan yang sedang dialami serta Mas Fani sendiri sebagai konseli atau klien. Konseling individual seperti yang kita lakukan ini bertujuan untuk membantu Mas Fani menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, khususnya terkait usaha yang Mas Fani eh, sekarang yang dilakukan ya, yaitu menjual HP iPhone second. Dalam sesi ini, saya akan mendengarkan cerita Mas Fani, memberikan dukungan, dan membantu Mas Fani merancang langkah-langkah yang bisa Mas Fani coba. Semua yang Mas Fani ceritakan di sini bersifat rahasia. Jadi, Mas Fani tidak perlu khawatir. Wah, bagus juga kalau rahasia seperti ini, Mas. Jadi saya bisa lebih terbuka nantinya. Tepat sekali, Mas Fani. Saya ingin memastikan bahwa Mas Fani merasa nyaman selama proses ini. Jika ada hal yang tidak jelas atau sesuatu yang ingin Mas Fani sampaikan, tanyakan saja ya. Silakan langsung sampaikan saja. Tidak perlu sungkan. Baik, Mas. Terima kasih. Saya sudah mengerti. Sebelum kita mulai membahas masalah utama, mungkin kita bisa ngobrol santai dulu. Mas Fani, bagaimana usaha akhir-akhir ini? Apakah apakah ada hal positif yang ingin Mas Fani bagikan? Ada, Mas. Usaha saya sebenarnya masih berjalan, Mas. Meskipun agak lambat dikarenakan saya juga sedang berkuliah di salah satu universitas Bogor, yaitu Universitas Pakuan. Tapi saya tetap semangat kok. Wah, semangat itu penting sekali, Mas Fani. Saya senang mendengarnya. 2 tahun menjalankan usaha itu pasti banyak pengalaman yang bisa diambil. Apalagi seperti Mas Fani ini kuliah sambil bekerja. Kalau boleh tahu, apa hal apa hal terakhir yang membuat Mas Fani merasa puas atau senang dalam menjalankan usaha ini? Iya, Mas. Itu membantu perekonomian keluarga. Mungkin waktu saya berhasil menjual beberapa unit dalam 1 minggu, Mas. Itu rasanya puas banget, seperti usaha saya mulai terlihat hasilnya. Hebat Mas Fani, itu pencapaian yang luar biasa. Kalau diperhatikan, apa yang berbeda waktu itu? Apakah ada strategi tertentu yang membuat penjualan meningkat? Saya ingat saya waktu itu saya lebih aktif promosi di media sosial seperti membuat postingan dengan foto-foto yang menarik, bagai menarik banyak pembeli yang tertarik karena visualnya bagus. Wah, itu langkah yang bagus Mas Fani. Konten visual memang sangat penting dalam menarik perhatian pembeli. Apakah strategi itu masih sering Mas Fani gunakan sekarang? Sekarang sih jarang Mas. Saya merasa kurang waktu untuk membuat konten. Fokus saya lebih ke stok barang dan melayani pembeli.
Saya paham, waktu memang sering menjadi tantangan. Kalau begitu, mari kita bahas lebih lanjut kendala yang sedang Mas Fani alami agar usaha ini bisa berjalan lebih lancar. Baik, Mas Fani, bisa Mas Fani ceritakan lebih rinci apa yang menjadi kesulitan utama dalam menjalankan usaha Mas Fani pada saat ini? Oke, saya hanya memasarkan HP iPhone second lewat media sosial, tapi penjualannya lambat. Saya merasa kalah saingan penjual lain yang punya toko fisik. Memasarkan lewat media, memasarkan lewat media sosial memang penuh tantangan, apalagi jika ada kompetitor yang memiliki toko fisik. Apakah Mas Fani sudah mencoba cara lain untuk menarik pelanggan, misalnya dengan membuat promosi khusus? Promosi khusus itu maksudnya seperti apa ya, Mas? Kayak diskon ya? Nah, bisa diskon, bundling, atau mungkin garansi tambahan untuk pembelian tertentu. Apakah Mas Fani pernah mencoba salah satu dari itu? Belum, Mas. Jujur saya takut kalau kasih diskon malah jadi rugi. Ya, saya mengerti kekhawatiran itu. Promosi memang perlu diperhitungkan dengan baik supaya tidak merugikan. Apakah ada kendala lain selain soal penjualan yang sedang lambat? Ada, Mas. Saya merasa promosi di media sosial kurang maksimal. Kadang postingan saya sepi respon, padahal sudah pakai hashtag dan caption yang menarik. Saya paham. Jadi masalahnya adalah kurangnya respon dari postingan di media sosial. Ya, apakah Mas Fani pernah mencoba memanfaatkan fitur iklan berbayar di platform media sosial sosial seperti Instagram atau Facebook itu? Belum, Mas. Saya terkendala biaya untuk membuat toko fisik saja. Saya belum sanggup, apalagi mengeluarkan uang untuk strategi seperti itu. Ya, saya paham. Jadi, Mas Fani merasa kurang maksimal karena hanya mengandalkan media sosial dan belum memiliki anggaran untuk promosi lain. Betul begitu? Betul sekali, Mas. Kadang saya merasa bingung harus mulai dari mana. Tidak apa-apa, Mas Fani. Rasa bingung itu wajar. Saat kita menghadapi tantangan baru, saya yakin dengan mencari tahu langkah-langkah kecil yang tepat, Mas Fani ini bisa menemukan solusi yang cocok untuk usaha Mas Fani. Amin, Mas. Saya harap begitu. Insya Allah, Mas, sambil kita melanjutkan pembahasan, saya akan membantu Mas Fani menggali lebih dalam tentang apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi ini. Apakah ada hal lain yang ingin Mas Fani sampaikan terlebih dahulu? Untuk saat ini belum ada, Mas. Baik, kita lanjutkan. Kita coba lihat apa saja peluang yang bisa dimaksimalkan dari usaha Mas Fani ini. Mas Fani, tadi Anda menyebutkan bahwa postingan di media sosial terkadang sepi respon, meskipun sudah menggunakan hashtag dan caption menarik. Bagaimana jika kita coba bahas strategi media sosial yang mungkin bisa membantu? Bagus, Mas. Saya memang merasa strategi saya di media sosial kurang maksimal. Saya siap mendengarkan saran, Mas. Baik, ada beberapa hal yang mungkin bisa dicoba. Yang pertama, meningkatkan interaksi dengan audiens. Misalnya, membuat konten yang mengajak mereka untuk berkomentar atau bertanya. Pernah mencoba yang seperti itu? Belum, Mas. Saya biasanya hanya memposting foto produk dengan deskripsi singkat. Bagus, tidak masalah. Itu langkah awal yang baik. Tapi coba bayangkan jika Mas Fani menambahkan cerita atau pengalaman menarik terkait produk tersebut. Misalnya nih, bagaimana kualitas produk Mas Fani dibandingkan dengan pesaing yang lainnya ya. Atau kisah pelanggan yang merasa puas menurut Mas Fani, apakah itu mungkin dilakukan? Ya, Mas. Saya rasa bisa. Saya punya beberapa cerita dari pelanggan yang mungkin menarik untuk dibagikan. Itu ide-ide yang sangat baik. Selain itu, Mas Fani juga bisa menggunakan fitur polling di Instagram Story untuk bertanya ke pendapat audiens, misalnya apakah lebih suka warna hitam atau putih.
atau butuh tips eh, untuk merawat iPhone. Dengan begitu, audiens merasa lebih dilibatkan. Wah, itu ide yang sangat bagus untuk saya kayaknya Mas. Saya akan coba eksplor lebih banyak fitur seperti itu. Kemudian nih, yang kedua, gunakan testimoni dari pelanggan sebelumnya. Apakah Mas Pani pernah menerima ulasan atau komentar positif yang bisa dijadikan materi promosi? Ada beberapa, tapi saya belum terpikir untuk mempublikasikannya. Biasanya hanya disimpan di pesan pribadi-pribadi. Testimoni bisa menjadi aset yang sangat berharga. Pelanggan baru biasanya merasa lebih percaya jika melihat bukti kepuasan dari orang lain. Mungkin Mas Pani bisa mempublikasikan testimoni tersebut dalam bentuk gambar atau video pendek, tentunya dengan izin dari pelanggan sebelumnya. Ide yang menarik, Mas. Saya akan coba cari testimoninya yang pernah saya terima. Nah, selanjutnya Mas Pani bisa mencoba membuat video singkat yang menunjukkan keunggulan produk Mas Pani nih, seperti fitur atau kondisi barang. Mas Mas Pani tidak perlu tampil langsung di depan kamera, cukup merekam produk saja. Itu mungkin saya bisa coba, tapi saya tetap butuh panduan untuk memulainya. Bagus sekali. Langkah awal itu mungkin kita bisa membuat satu video pendek dulu. Misalnya 1 sampai 2 menit dan mengunggahnya dalam minggu ini. Jika Mas Pani menemukan kendala, kita bisa diskusikan pada sesi berikutnya. Dalam membuat singkat ini, Mas Pani perlu menonjolkan keunggulan. Nah, dalam membuat video singkatnya, Mas Pani perlu menunjukkan keunggulan produk Mas Pani yang tawarkan. Jangan lupa tambahkan deskripsi yang menarik. Jika memungkinkan, gunakan aplikasi sederhana untuk mengedit video agar terlihat lebih menarik ya, seperti CapCut atau ini edit-edit yang lainnya gitu. Baik, Mas, saya akan coba melakukannya dalam minggu ini. Selanjutnya, coba pertimbangkan untuk membuat jadwal posting yang konsisten. Misalnya, posting setiap hari pada jam yang sama. Apakah Mas Tani pernah memperhatikan waktu terbaik untuk memposting? Saya belum pernah, Mas. Biasanya saya posting sempat waktu saja. Mulai sekarang, cobalah perhatikan kapan audiens Mas Pani ini paling aktif. Biasanya waktu sore kah atau malam hari kah? Cukup efektif. Selain itu, gunakan insight dari media sosial untuk melihat jam-jam tertentu ketika audiens Mas Pani ini banyak yang online atau yang melihat. Dengan konsistensi, audiens akan lebih mudah mengenali dan mengikuti konten Mas Pani yang buat gitu. Baik, Mas, saya akan coba lebih memperhatikan waktu posting. Terima kasih atas sarannya. Sekarang selain strategi media sosial, apakah ada kendala lain yang menurut Mas Pani ini perlu dibahas lebih lanjut? Ada Mas, saya merasa kurang percaya diri ketika harus bersaing dengan penjual lain yang memiliki modal lebih besar. Perasaan itu sangat perasaan itu sangat wajar Mas Pani. Banyak pebisnis pemula yang merasakan hal yang sama. Tapi ingat, modal besar bukan hanya satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Penting untuk menemukan keunikan dan nilai lebih dari usaha Mas Pani. Menurut Mas Pani, apa yang menjadi kelebihan utama produk atau yang Mas Pani layanan Mas Pani ini dibandingkan pesaing lainnya gitu. Mungkin harganya ya lebih terjangkau, Mas. Selain itu, saya selalu memastikan barang yang saya jual berkualitas. Saya juga sering memberikan layanan purna jual seperti konsultasi jika ada masalah dengan HP yang dibeli. Itu adalah keunggulan yang sangat baik. Tidak semua penjual memberikan layanan purna jual dan itu bisa menjadi nilai tambah yang besar. Mungkin Mas Pani bisa menonjolkan hal tersebut dalam promosi
promosi Mas Pani, misalnya membuat konten yang menjelaskan betapa pedulinya Mas Pani terhadap pelanggan, atau menyampaikan testimoni pelanggan yang puas dengan layanan purna jual Mas Pani ini. Ya Mas, baru sadar kalau itu bisa menjadi nilai jual yang kuat. Betul sekali. Selain itu, jangan lupa bahwa kepercayaan pelanggan terhadap Mas Pani ini bisa tumbuh dari cara Mas Pani membangun komunikasi. Pastikan selalu memberikan respon yang cepat dan ramah. Apakah ada kendala dalam hal itu? Tidak ada Mas, saya selalu berusaha merespon pesan dengan cepat. Bagus. Itu penting. Jangan ragu untuk terus menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan, karena itu adalah investasi jangka panjang. Nah, Mas Fani, sekarang kita sudah membahas beberapa strategi untuk meningkatkan penjualan dan juga kendala yang dihadapi. Menarik juga bahwa Anda seorang mahasiswa jurusan manajemen di Universitas Pakuan. Dengan latar belakang tersebut, apakah ada pengetahuan atau konsep manajerial yang bisa Mas Fani terapkan dalam usaha ini? Sejauh ini saya belum banyak menerapkan konsep manajemen yang saya pelajari, tapi saya tahu penting strategi pemasarannya dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Betul sekali, Mas. Dalam manajemen, kita belajar untuk mengelola berbagai aspek bisnis dengan baik. Misalnya, dengan mengatur waktu, anggaran, dan juga sumber daya yang ada. Dalam konteks usaha Anda, mungkin ada cara untuk memanfaatkan keterampilan manajerial yang dimiliki, seperti membuat rencana bisnis yang lebih terstruktur. Apakah Mas Pani pernah mencoba membuat rencana semacam itu? Saya pernah mencoba membuat rencana sederhana, tapi belum terlalu rinci. Saya lebih banyak fokus ke bagian pemasaran saja. Rencana bisnis itu bisa mencakup banyak hal, bukan hanya pemasaran, tapi juga operasional, keuangan, dan pengelolaan produk. Misalnya dengan merencanakan modal yang akan dikeluarkan, menetapkan harga, serta memantau arus kas usaha Mas Pani ini. Bagaimana menurut Mas Pani? Apakah itu sesuai dengan yang ingin Mas Pani coba? Sepertinya eh, eh sepertinya itu yang ide yang sangat bagus, Mas. Saya bisa mulai dengan merencanakan anggaran dan pemasaran eh, lebih terperinci lagi. Itu langkah yang baik, Mas Fani. Dengan menyusun rencana bisnis yang lebih matang, Mas Fani bisa lebih fokus dalam menjalankan usaha. Selain itu, sebagai mahasiswa manajemen, Mas Fani pasti memiliki akses berbagai sumber daya yang bisa membantu Mas Fani, seperti dosen atau teman-teman yang memiliki pengalaman dalam dunia bisnis. Pernahkah Mas Fani berdiskusi dengan mereka mengenai usaha ini? Sejauh ini saya belum terlalu banyak berdiskusi, tapi saya mungkin bisa mulai mencari masukan dari teman-teman atau dosen. Itu bisa menjadi langkah yang baik. Selain itu, dengan latar belakang pendidikan manajemen, Mas Pani ini bisa menggunakan teori-teori yang Mas Pani pelajari untuk menganalisis bisnis Mas Pani ini, seperti analisis SWOT atau segmentasi pasar. Apakah Mas Pani sudah pernah mencoba menganalisis bisnis Mas Pani ini dengan cara tersebut? Belum Mas, saya lebih fokus ke tindakan langsung dan mencoba mengikuti tren aja. Memang penting untuk tetap bergerak cepat, tetapi menganalisis situasi secara lebih mendalam bisa memberikan wawasan yang lebih jelas tentang kekuatan dan kelemahan kelemahan usaha Mas Pani ini. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, Mas Pani bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Bagaimana menurut Mas Pani? Itu bisa menjadi cara yang baik untuk mengetahui posisi saya saat ini. Eh, saya akan coba pelajari lebih lanjut. Bagus, Mas.
Dengan cara itu, Mas Fani bisa mengetahui kekuatan bisnis Mas Fani dan juga area yang perlu diperbaiki. Selain itu, Mas Fani bisa lebih percaya diri dalam menghadapi kompetisi karena sudah punya gambaran yang jelas tentang posisi Mas Fani. Saya akan coba mulai menganalisis bisnis ini dengan cara yang lebih struktur. Terima kasih banyak Mas Pauji atas sarannya. Sama-sama Mas Fani, senang bisa membantu. Jangan ragu untuk kembali jika ingin membahas lebih lanjut. Terima kasih Mas Pauji. Kadang saya memang merasa lelah, terutama saat penjualan stagnan. Tapi mendengar kata-kata ini membuat saya lebih termotivasi. Rasanya seperti ada harapan lagi untuk berjualan. Mas Fani, saya benar-benar melihat semangat dan potensi besar dalam diri Mas Fani ini. Usaha Mas Fani tidak hanya tentang menjual produk, tapi juga tentang bagaimana terus beradaptasi dengan tantangan yang ada. Jangan lupa setiap perjalanan bisnis Mas Fani ini pasti ada rintangannya, tapi justru tantangan itu membuka peluang untuk belajar dan berkembang. Mas Fani ini sudah menunjukkan ketekunan yang luar biasa dan itu sangat penting. Terima kasih Mas, Mas Pauji. Kadang saya memang merasa lebih eh, merasa lelah, terutama saat penjualan stuck. Tapi mendengar kata-kata ini membuat saya lebih termotivasi. Rasanya seperti ada harapan lagi untuk berjualan HP. Saya sangat senang mendengar itu, Mas Fani. Ingat, kesuksesan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Tidak perlu terburu-buru. Fokuslah pada apa yang Mas Fani lakukan sekarang di momen ini dan beri ruang untuk Mas Fani belajar. Cobalah untuk terus berpikir positif dan jangan ragu untuk mencoba hal-hal yang baru meskipun itu di luar zona nyaman. Benar Mas Pauji, saya kadang terlalu fokus pada hasil besar dan lupa untuk merayakan langkah kecil yang sudah saya ambil. Saya akan berusaha untuk lebih menikmati prosesnya dan tetap semangat. Itu adalah perspektif yang sangat bagus, Mas. Kadang kita terlalu fokus pada tujuan akhir dan melupakan bahwa perjalanan itu sangat berharga. Setiap langkah yang Mas Fani ambil membawa Anda lebih ke tujuan, lebih dekat ke tujuan. Jadi jangan ragu untuk memberi apresiasi pada diri sendiri atas usaha yang Mas Fani sudah lakukan. Saya akan lebih menghargai setiap kemajuan sekecil apapun itu. Terima kasih Mas Pauji, itu sangat membantu saya untuk tetap fokus. Mas Fani, saya benar-benar senang bisa mendengar cerita Mas Fani hari ini. Kita sudah banyak membahas berbagai hal dari segi strategi, bagaimana cara menonjolkan keunggulan produk hingga pentingnya menjaga semangat. Saya merasa Mas Fani ini memiliki fondasi yang kuat untuk terus maju. Apakah ada hal lain yang ingin Mas Fani tanyakan atau diskusikan lebih lanjut sebelum kita akhiri sesi ini? Sepertinya tidak ada Mas, saya sudah merasa cukup jelas setelah mendengar saran-saran dan motivasi yang Mas berikan. Alhamdulillah kalau begitu. Saya sangat berharap diskusi kita hari ini dapat memberikan gambaran dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk usaha Mas Fani. Saya yakin dengan semangat dan ketekunan yang Mas Fani miliki, Mas Fani bisa menghadapi segala tantangan yang ada. Jangan ragu untuk menghubungi saya lagi jika Mas Fani merasa perlu berdiskusi lebih lanjut. Bisnis itu adalah perjalanan panjang dan saya di sini untuk mendukung Mas Fani. Terima kasih banyak Mas Pauji, sesi ini benar-benar memberi saya perspektif yang berbeda. Saya merasa lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Sama-sama Mas Fani, saya sangat senang bisa membantu. Ingat, kesuksesan bukan hanya soal tujuan akhir, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh dan belajar
di sepanjang jalan. Saya doakan yang terbaik untuk usaha Mas Fani. Semoga bisa sukses, semoga bisa semakin sukses dan berkembang. Terima kasih Mas Fauji. Saya akan berusaha dan semoga bisa mengimplementasikan semua yang sudah kita diskusikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Tentu Mas, kita bisa jadwalkan sesi berikutnya jika Mas Fani merasa membutuhkan waktu untuk refleksi atau pembahasan lebih lanjut. Kapanpun Mas Fani bisa siap, saya bisa membantu. Untuk sementara, jaga semangat dan terus bergerak maju. Selamat siang dan semoga sukses selalu Mas Fani. Eh, Selamat siang, Mas. Terima kasih sekali lagi atas segala bantuan dan dukungannya, supportnya. Semangat selalu Mas Fani. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya akan senang mendengar perkembangan usaha Mas Fani ini.